Sementara itu, pemirsa, penyakit mulut dan kuku yang membuat peternak dan pedagang hewan ternak sapi merugi rupanya menjadi berkah bagi peternak dan pedagang kambing. Selain laris terjual, harga jualnya pun mulai merangkak naik, berbanding terbalik dengan harga sapi yang anjlok. Keramaian aktivitas pedagang hewan ternak sapi di pasar ternak di Kecamatan Kalisat, Jember, Jawa Timur tidak seiring dengan ramainya penjualan. Pasalnya, penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi beberapa bulan terakhir ini membuat calon pembeli khawatir sapi yang dibeli terjangkit PMK. Akibatnya, harga hewan berkaki 4 itu anjlok hingga 40%. Sulit, cari uang sulit sekarang. Sulit sama sulit. Harganya gimana, Pak? Harga monjot sekarang. Turun ya? Ya turun banyak. Dari berapa biasanya, Pak? Dari 10 turun 6.000. 6 juta. Nasib pedagang sapi berbanding terbalik dengan pedagang kambing. Mereka justru meraup untung karena penjualannya makin meningkat. Warga kini cenderung membeli kambing dan domba sebagai hewan kurban dibandingkan sapi karena dirasa lebih aman dari penularan PMK. Bahkan harga kambing mulai naik Rp250.000 sampai Rp500.000 per ekor. Ada perbedaan, mahal sekarang. Sampai berapa kenaikan, Pak? Kenaikan sekitar 20% lah. Tidak hanya di Jember, berkah juga dialami pedagang hewan ternak kambing di Antasari Kecil Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Harga kambing kini dijual 3 juta sampai 4 juta rupiah per ekor. Padahal sebelumnya hanya dijual sekira 2,8 juta rupiah per ekor. Kenaikan harga pasti ada, karena kan stoknya terbatas kan, nggak terlalu banyak. Kalau ibaratnya kambing Jawa Timur bisa, stok insya Allah aman. Tapi untuk ini kan kita terbatas untuk pengambilannya di Sumatera itu. Pedagang dari luar daerah kini dibolehkan memasok hewan ternak dengan menjalani pemeriksaan kesehatan dan karantina selama 14 hari sebelum bisa dijual. Tim Liputan melaporkan. Ratusan ekor sapi yang terindikasi positif penyakit mulut dan kuku di Kuningan, Jawa Barat mulai sembuh. Peternak dan petugas dokter hewan menggunakan pengobatan tradisional ekoenzim. Upaya penyembuhan dari penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang sapi di Kuningan, Jawa Barat terus dilakukan. Petugas kesehatan hewan bersama para peternak secara rutin memberikan obat-obatan, vitamin, serta melakukan penyemprotan obat tradisional kepada sapi dengan cairan ekoenzim. Peternak menilai metode penyemprotan ekoenzim cukup efektif dalam upaya penyembuhan ternak mereka. Kalau di kaki ya sekarang mulai bagus, mengering, terus bisa buat dirinya tegap gitu. Jadi berarti kalau pakai enzim sekarang udah ada mendingan, bagus ada. Cairan ekoenzim ini terbuat dari limbah buah-buahan serta limbah sayuran dijadikan satu. Hingga kini di wilayah Kecamatan Cigugur ada 659 sapi perah yang sudah sembuh dari PMK. Penyembuhannya itu macam-macam. Secara medis ya kita kasih antibiotik, vitamin dan antiperut panas gitu ya. Kemudian dari peternak juga ada yang ngasih jamu, kemudian disemprot ada yang pakai ekoenzim. Data Dinas Perikanan dan Peternakan Kuningan mencatat 2.800 hewan ternak terindikasi PMK yang tersebar di 18 kecamatan. 659 ekor sapi sembuh, 127 dipotong bersyarat, dan 86 ekor mati. Hingga kini para peternak menunggu kedatangan vaksin agar penyebaran PMK tidak meluas. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan, Jawa Barat.